Sirus Margono akhirnya dilirik Sintayong. Naturalisasi Calvin Verdong dan Jens Raven dipercepat di DPR. Martin Paes tampil menggila langsung jadi man of the match. Pelatih Thailand puji skuad Garuda. Respon mengagumkan Jordi Amat usai dipanggil timnas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Thailand yakni Masa Tadaisi memberikan pujian untuk timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024. Timnas Thailand berada di grup A pada gelaran Piala AFF 2024 kali ini. Mereka berada satu grup bersama dengan Malaysia, Singapura, Kamboja, dan satu tim lain dari babak kualifikasi antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Sementara itu, timnas Indonesia berada di grup B. Skuad Garuda akan bersaing dengan 4 negara lain, yakni Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sebagai catatan, gelaran Piala AFF 2024 sendiri bakal berlangsung pada tanggal 23 November sampai 21 Desember 2024. Melihat lawan-lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia, pasukan Sintayong harus tampil waspada sejak fase grup. Meski demikian, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan boleh sedikit berbangga karena performa mereka mendapatkan pujian dari pelatih Thailand. Sang pelatih menilai skuad Garuda menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Pada pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia bermain dan menciptakan hasil yang sangat bagus. Belakangan ini kualifikasi mereka juga sangat meningkat secara signifikan, ujar Masa Tadaisi. Saya pikir tim nasional Indonesia akan menjadi lebih baik dan lebih baik mulai sekarang, tutup Masa Tadaisi. Kabar menghebohkan datang dari Martin Paes. Ya, kiper Indonesia Martin Paes tampil menggila di Liga Amerika Serikat. Setelah sebelumnya masuk tim terbaik MLS pekan ke-15, sang pemain membawa FC Dallas menang atas Rowdies di lanjutan pekan ke-16 Liga Amerika Serikat. Tak hanya membawa tim tersebut meraih hasil gemilang dengan skor 2-1, Martin Paes turut menyabet penghargaan Man of the Match di laga tersebut. FC Dallas unggul 2 gol lebih dulu melalui aksi Petrikos Diolgon dan juga Logan Fredrikon di babak pertama. Meski unggul cepat, FC Dallas tidak diberikan waktu bersantai oleh Rowdies. Lawan FC Dallas menekan untuk memperkecil ketertinggalan. Martin Paes selaku palang terakhir pertahanan dibuat pontang-panting. Namun, kiper yang telah bersatu sebagai warga negara Indonesia ini cukup baik dalam menggagalkan peluang lawan. Meski akhirnya Rowdies mampu mencetak gol pada menit ke-85, Paes dianggap tetap tampil memukau. Pasalnya, gol lawan dicetak melalui titik putih yang dieksekusi oleh Josh Perez. Dalam laga ini, Paes lagi-lagi menunjukkan kemampuannya sebagai kiper mumpuni. Dia tercatat melakukan 8 penyelamatan yang secara tak langsung membantu FC Dallas akhirnya menang 2-1. Man of the match tim kami dengan pencapaian tertinggi 8 penyelamatan, Martin Paes, tulis FC Dallas. Performa apik Martin Paes di Major League Soccer atau MLS membuat penampilan bersama dengan timnas Indonesia akan ditunggu-tunggu. Pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong akhirnya buka suara terkait pihaknya yang belum memanggil Sirus Margono ke timnas Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sirus Margono dipastikan resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Akan tetapi, pemain yang berposisi sebagai kiper itu belum juga masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Sintayong. Situasi ini pun membuat banyak pihak bertanya-tanya terkait alasan Sintayong tak memanggil pemain berusia 22 tahun tersebut. Padahal Sirus Margono telah resmi menjadi warga negara Indonesia, sehingga ia pun bisa menambah kekuatan timnas Indonesia. Apalagi Sirus Margono sendiri masih berusia 22 tahun, namun namanya tak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Sintayong jelang laga lawan Irak dan Filipina. Menanggapi hal ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut dengan tegas mengatakan bahwa sampai saat ini, ia belum pernah melihat penampilan Sirus Margono. Oleh karena itu, Sintayong mengaku tak bisa berbicara apa-apa soal Sirus Margono. Untuk Sirus Margono, jujur saya belum pernah lihat secara langsung, jadi tak bisa bicara apa-apa, ujar Sintayong.
Untuk itu, dengan tegas mantan pelatih timnas Korea Selatan itu mengatakan tak semua pemain bisa membela timnas Indonesia. Menurutnya, tak semua pemain berkewarganegaraan Indonesia bisa masuk skuad Garuda. Tentu yang memanggil pemain ke timnas Indonesia karena melihat kualitas permainannya. Jadi, tidak semua pemain yang menjadi WNI bisa masuk skuad timnas Indonesia, tegas Sintayong. Kabar terbaru datang dari Jens Raven dan Calvin Verdong. Ya, Jens Raven dan Calvin Verdong ditargetkan bisa menjadi WNI pada Mei ini. Menpora Dito Aryo Tejo mendorong DPR RI untuk bisa mempercepat proses naturalisasi keduanya. Proses naturalisasi Calvin Verdong dan juga Jens Raven kini sudah sampai di DPR. Menpora akan meminta DPR untuk mempercepat proses persetujuan naturalisasi kedua pemain itu. Kami akan berkoordinasi dengan DPR agar bisa mempercepat proses berkas kedua pemain, kata Dito Aryo Tejo. Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni 2 laga akhir melawan Irak dan Filipina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Satu kemenangan di antara keduanya bakal meloloskan Garuda ke tahap ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Verdong dan Raven diharapkan bisa disumpah sebelum laga itu. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Verdong dan Raven punya kans besar untuk membela timnas Indonesia saat melawan Irak dan Filipina Juni mendatang. Oleh karena itu, proses naturalisasi keduanya sedang dipercepat oleh PSSI. Martin Paes sudah disumpah. Kalau Calvin Verdong dan Jens Raven mesti angkat sumpah lagi. Tunggu, mudah-mudahan minggu ketiga bulan Mei, ucap Erick Thohir. Jens Raven dan Calvin Verdong sudah datang ke Indonesia pada April lalu. Mereka sudah mulai menjalani serangkaian proses naturalisasi. Kedua pemain itu juga sudah bertemu dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Bek timnas Indonesia Jordi Amat buka suara seusai namanya dipastikan masuk dalam pemanggilan skuad timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Seperti diketahui, timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi 2 laga sisa putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 2 sisa laga ini, tim Merah Putih dijadwalkan menghadapi Irak dan Filipina, tepatnya pada tanggal 6 Juni dan tanggal 11 Juni 2024. Untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, pelatih timnas Indonesia Sintayong memanggil 22 pemain terbaik. Salah satunya Jordi Amat yang masuk dalam daftar pemain yang dipanggil membela tim Merah Putih. Atas pemanggilan ini, Jordi Amat langsung buka suara. Bek timnas Indonesia itu merasa senang karena bisa kembali dipanggil ke skuad Garuda. Hal ini karena sebelumnya Jordi Amat sempat absen memperkuat tim. Untuk itu, bek Johor Darul Ta'zim itu merasa senang karena sekarang bisa kembali memperkuat timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan Jordi Amat melalui akun Instagram pribadinya. Garuda memanggil, Amat senang, tulis Jordi Amat. Jordi Amat dan kawan-kawan dijadwalkan akan menjalani laga persahabatan melawan tim asal Afrika, yakni Tanzania. Skuad Garuda dijadwalkan melawan Tanzania di Stadion Madia, Senayan, Jakarta pada tanggal 2 Juni 2024. Mari kita doakan semoga timnas Indonesia tampil apik dan tampil cemerlang. Kita menghadapi laga uji coba saat menghadapi Tanzania. Dan tentu harapannya semoga Jordi Amat tampil gacor dan tampil cemerlang dan bisa menjaga pertahanan timnas Indonesia. Pengalaman Jordi Amat tentu sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda. Seperti diketahui, Jordi Amat di masa mudanya malang melintang di benua biru. Ia pernah memperkuat Valencia dan beberapa klub kuat lainnya. Dengan begitu, pengalaman Jordi Amat tentu akan berpengaruh terhadap permainan timnas Indonesia, terlebih di lini belakang skuad Garuda. Seperti diketahui, Jordi Amat biasanya menjadi pilihan utama bagi Sintayong.